Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian intern. Dalam unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem, wewenang, dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar berikut ini. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Formulir-formulir, surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian intern yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh, yaitu seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaannya, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Selanjutnya, lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Filosofi yang pertama yaitu filosofi dan gaya operasi, yang kedua berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan, yang ketiga metode pengendalian manajemen, yang keempat kesadaran pengendalian. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas tentang buku besar. Buku besar merupakan catatan akuntansi yang terakhir, meski ada juga neraca lajur dan laporan keuangan dalam diagram sistem akuntansi. Neraca lajur ini hanya ringkasan dari masing-masing pencatatan. Data laporan keuangan berasal dari buku besar ini, terutama nama akun dan saldonya berasal dari buku besar. Jadi buku besar itu mencakup semua rekening yang ada di suatu perusahaan. Biasanya rekening itu ada yang masuk ke dalam neraca, ada juga yang masuknya ke laba rugi dan elemen-elemen laporan keuangan lainnya seperti ada beban modal, arus kas, dan lain-lainnya. Itu mengambil datanya dari buku besar ini. Artinya, buku besar ini merupakan dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Contoh buku pembantu dalam perusahaan manufaktur, yaitu ada buku pembantu persediaan di dalamnya, membahas tentang keluar masuknya persediaan, dan kata lain, dalam buku besar pembantunya itu berisi tentang penjualan bahan baku dan pembelian bahan baku atau catatan stok. Selanjutnya ada buku pembantu piutang, yaitu berhubungan dengan transaksi secara kredit, meliputi nama konsumen, jangka waktu kreditnya. Selanjutnya ada buku pembantu utang, berarti perusahaan, dalam hal ini kita membeli barang kepada supplier secara kredit. Selanjutnya ada buku pembantu harga pokok produk. Ini berkaitan dengan buku pembantu persediaan. Bedanya kalau buku persediaan itu, ada keluar masuk produk, sedangkan buku pembantu harga pokok produk ada harga jual, ada juga harga belinya. Terima kasih atas perhatiannya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.